Bagaimana beliau radhiyallahu anhu begitu dengar dari Nabi SAW, ada ayat turun ini, ayat Al-Quran, Nabi bacakan, man dalladhi yuqridullah qardan hasana, siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Orang yang pertama langsung mengaplikasikan ayat ini adalah Abu Dahdah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah ayat ini secara letter-let kalau Allah menyuruh akan meminta pinjaman dari kami? Maka kata Nabi SAW, iya. Tanpa menunda, Abu Dahdah mengingat harta dia terbaik adalah satu kebun isinya 600 pohon kurma. Perlu Bapak Ibu saya kasih informasi, di Timur Tengah, di Saudi secara khusus sampai hari ini, kalau orang cuma punya rumah besar, mobil mewah, jabatan itu masih biasa. Orang yang dianggap kaya itu orang kalau punya kebun kurma. Karena kebun kurma ini umurnya pohon itu mirip seperti pohon kelapa. Bisa tahunan, bisa puluhan tahun, ratusan tahun. Dan produktif, selalu ada hasilnya. Plus kurma itu walaupun mirip-mirip pohonnya, itu ada kurang lebih 300 jenis kurma, beda-beda. Kuasa Allah, ada yang basah, ada yang kering, ada yang warna kuning, ada yang coklat, ada yang merah, ada yang hitam, macam-macam. Ya, rasanya beda-beda, ukurannya beda-beda gitu ya. Kalau kurma kering itu bisa bertahan sampai tahunan, walaupun ditaruh di luar, ya. Kecuali tempat itu lembab segala macam, mungkin baru ada kutu atau serangganya. Tapi kalau enggak, tetap aja bagus gitu ya. Apalagi kalau Anda amankan di tempat sedikit sejuk atau di kulkas itu lebih aman, bisa awet bertahun-tahun tidak apa-apa gitu. Jadi pohon kurma itu sebenarnya simbol orang kaya. Nah begitulah. Abu Dahdah ini bukan memilih satu budaknya dibebasin, atau dia mengatakan misalnya hasil kebun saya nanti panenin untuk sedekah di jalan Allah. Dia langsung pegang tangan Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, ini ada kebun kurma saya yang paling saya sukai, maka saya sedekahkan, pinjamkan di jalan Allah. Terdiri dari 600 pohon kurma. Ini luar biasa ini ya. Sedekah yang terbaik. Dan bagaimana cepatnya seseorang merespon perintah Allah dan Rasulnya. Ini pelajaran kedua. Pelajaran yang ketiga, bagaimana seseorang atau suami istri itu harus sama-sama sejalan. Bapak ibu, ibu-ibu ini kalau pulang pengajian begini bercerita sama suaminya, ya, bercerita sama anaknya. Tadi kita belajar ini, tadi kita belajar itu. Nggak ada salahnya menceritakan itu ya, supaya apa yang ibu pelajari dalam 1 jam misalnya, itu bisa disimpulkan dalam 5-10 menit kepada suami, kepada anak. Oh ternyata sedekah itu harus begini, harus begini, harus begini ya. Kita tunjukkan bahwa kita lebih butuh daripada penerima, kita kejar pahalanya dan segala macam. Kita yakin itu akan bisa menjadi penyebab kita keluar dari permasalahan-permasalahan hidup kita. Dan banyak sekali pesan-pesan yang sudah kita sampaikan gitu. Supaya dia bisa sejalan ya. Saya mohon maaf harus membahasakan ini. Pernah ada satu ibu aktif sekali hadir di pengajian. Suaminya juga bergerak di anggota dewan gitu ya. Rupanya karena dia selama ini aktif sekali ikut pengajian, hampir setiap pekan saya isi pengajian di rumah beliau, dan ternyata ada kajian-kajian ustadz lain juga. Tapi nggak pernah beliau cerita sama suaminya. Akhirnya suaminya sampai ketemu sama saya dan membahasakan, Ustadz, istri saya ini dengan saya sudah antara langit sama bumi. Dia udah di mana pemahamannya, saya masih belum paham apa-apa ini. Jadi kadang-kadang saya pun merasa risih di rumah, saya merasa kok ada perubahan tiba-tiba, saya tidak tahu karena tidak dibahasakan, performanya berubah. Ya, kalau cuma berubah muamalah sehari-hari lebih baik mungkin oke lah. Tapi ada hal-hal yang lain gitu. Saya merasa saya tidak terimbangi dengan ini. Jadi ada keluhan itu yang sampai ke saya. Berarti ada poin yang mesti kita berbagi. Sama bapak-bapak yang ikut kajian juga kadang-kadang mengeluh istrinya tidak pernah diberikan kesempatan, tidak pernah diajak, akhirnya jadi tidak paham, tidak sejalan akhirnya gitu kan. Yang satu mau sedekah, yang satu tidak mau sedekah. Yang satu mau umrah, yang satu tidak mau umrah. Yang satu mau haji, yang satu tidak mau haji. Yang satu mau anaknya masuk sekolah agama, yang satu tidak mau masuk sekolah agama. Bentrok terus karena nggak pernah dibuat sejalan. Ada cerita yang lain, saya pernah ngisi pengajian mungkin Allahu a'lam sehingga saya 5 tahunan lah di salah satu kantor di Sudirman. Kebetulan di kantor itu cukup besar, diambil tempat yang sangat besar dan sampai bisa membuat mungkin setengah kantor itu bisa nampung, kalau saya lihat sih mungkin ratusan orang sholat di situ ya. Diadakan sholat setiap hari di situ dan saya isi kajian. Nah sampai mungkin sebelum berjalan 2 tahun atau 3 tahun, saya baru ketemu sama direkturnya. Duduk sama saya, dia bilang, Ustadz saya Fulan bin Fulan, saya direkturnya di sini, yang undang Ustadz. Oh iya, rupanya dia selalu hadir tapi nggak pernah kenalin diri. Tapi udah 2-3 tahun baru kenalin diri gitu. Oh iya, saya bilang salam kenal Pak. Saya mohon maaf, saya kadang-kadang kalau diundang, saya salah satu pribadi saya nggak suka bertanya.
Saya nggak enak kalau nanya ya siapa pemilik rumah, siapa ini. Saya nggak enak. Nanti belum tentu orang semua mau ditanya. Tapi kalau dijelasin ke saya baru saya respon gitu. Dia bilang, nggak apa-apa Ustaz. Terus dia bilang, Ustaz saya mau cerita sebentar. Ustaz tahu kenapa saya undang ke sini? Saya bilang nggak, saya nggak tahu Pak. Dia bilang karena istri saya. Dia ngomong gitu. Dia bilang saya dulu ini Ustaz jauh dari agama. Ya. Saya jauh dari agama. Tapi istri saya suka hadir kajian Ustaz. Tapi setiap dia datang, dia pulang dia cerita sama saya. Kalau ketemu duduk, salah satu waktu yang kami duduk itu diantaranya cerita tentang tadi saya ikut kajian, saya belajar ini, saya belajar ini, belajar ini. Saya dengarin, awalnya sih saya jenuh gitu, apa sih? Karena saya bukan orang pengajian, saya nggak suka. Saya ini orang bisnis gitu ya. Saya nggak berpikir itu, tapi lama-lama karena hampir keseringan dia cerita, saya merasa penasaran juga. Jadi karena pernah sekali dia nggak cerita, saya tanya, kamu belajar apa lagi? Lalu kemudian dia dengar, terus saya kok tertarik, kenapa kok saya merasa setiap saya dengar manfaat aja yang saya dapatkan. Akhirnya saya berpikir setelah Allah tanamkan iman dalam hati saya undang aja Ustaz. Kebetulan Ustaz juga ada waktu maka saya datang isi kajian. Atau saya juga datang dengerin kajian. Dan bukan cuma beliau, itu banyak tenan-tenan, banyak orang yang sewa tempat di gedung itu diundang semua sama dia. Datang situ dikasih makan siang, dikasih kajian ratusan orang yang hadir. Itu Masya Allah banget itu. Maksudnya efek daripada komunikasi ini penting sekali. Sekarang kenapa saya ceritakan ini Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan ya. Bayangkan kalau ibu di posisi Ummu Dahdah, istrinya Abu Dahdah ini. Ibu lagi duduk di kebun kurma sama keluarganya ibu. Tiba-tiba suami ibu datang. Ya. Wahai Ummu Dahdah, keluar sekarang dari kebun ini. Saya sudah serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Gimana ibu respon kira-kira? Ini gak salah ini. Dikasih ke siapa? Kan kita bisa saja kebawa emosi karena mungkin belum sejalan. Tetapi mungkin karena komunikasi antara Abu Dahdah sama Ummu Dahdah sudah sering tentang masalah sedekah. Juga Ummu Dahdah ini sangat tahu kalau Abu Dahdah ini dekat sama Rasulullah. Dia sudah tidak ada pikiran negatif tentang suaminya. Ini yang membuat riwayat ini dengan sangat simpel. Kebun yang sangat disukai, lagi dinikmati hasil panennya. Tiba-tiba suaminya bilang, saya sudah pinjamkan kepada Allah. Tanpa banyak berpikir Ummu Dahdah mengajak anak sama keluarganya keluar dari kebun tersebut dan menyerahkan. Tidak protes, tidak apa. Udah ini untuk Allah dan Rasul. Dan dia tahu betul, ibu harus tahu selama ibu dan suami masih status suami istri, perbuatan baik itu akan sama-sama. Ya, walaupun misalnya uang dari suami nih, ibu sedekah. Lalu suami dapat derajat tinggi.